Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ID Panam GAB akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah jaringan terdefinisi perangkat lunak kami dalam menganalisis performansi quality of service pada jaringan SDN topologi ring menggunakan controller RIU dengan variasi bandwidth. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya, Najami Iqmal Hanif, dengan saya sendiri, Rizky Bamarudah, lalu Ferindra Hernanda Putra. Masuk ke dalam latar belakang yang menjabarkan bahwa pengguna di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 229.428.000 jiwa, yang artinya hampir mendekati jumlah total populasi Indonesia itu sendiri, yaitu 284 juta jiwa. Dalam hal tersebut dapat dikorelasikan dengan penelitian yang dilakukan oleh AppLogic Networks bahwa tren penggunaan internet saat ini didominasi oleh traffic multimedia, terutama video streaming yang membutuhkan bandwidth besar dan koneksi stabil. Lonjakan traffic ini menuntut manajemen jaringan yang fleksibel. Jaringan tradisional seringkali kaku dan sulit beradaptasi. Oleh karena itu, solusi SDN menjadi sangat relevan untuk dianalisis performansinya, terutama dalam menangani beban traffic yang tinggi. Next. Untuk itu, untuk dapat diuji informasi tersebut secara objektif, kami menetapkan variabel dan hipotesis penelitian sebagai berikut. Sebagai variabel bebas, kami memanipulasi kapasitas bandwidth mulai dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan variabel terikat yang kami ukur adalah parameter quality of service, yaitu throughput, delay, dan packet loss. Hipotesis awal kami adalah hipotesis 1, semakin besar bandwidth-nya, nilai throughput akan meningkat, mendekati kapasitas link. Kemudian hipotesis 2, semakin besar bandwidth, nilai delay cenderung singkat akibat antrean paket. Lalu yang terakhir, hipotesis yang ketiga, semakin besar bandwidth, tingkat paket loss akan lebih kecil. Baik, selanjutnya, penelitian kami didasarkan pada beberapa studi literatur terbaru. Salah satunya adalah jurnal internasional dari Jayawardena pada tahun 2005 yang membandingkan controller SDN dengan hasil menunjukkan bahwa controller RIU lebih unggul dalam hal skalabilitas dan stabilitas dibandingkan controller POX, terutama pada jaringan yang kompleks. Lalu paper selanjutnya dari Monir, dalam penelitian ini dilakukan benchmark terhadap 3 jenis controller SDN, yaitu OVS controller, Open Flow Reference, dan RIU controller. Hasil riset tersebut bahwa disimpulkan RIU itu dapat dikategorikan sebagai production grade controller, yang artinya memiliki kemampuan manajemen traffic jauh lebih canggih daripada controller standar edukasi. Dan dapat ditemukan bahwa RIU mampu menjaga stabilitas jaringan dengan paket loss dan jitter yang rendah pada skenario fungsi jaringan yang kompleks. Sehingga ini dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat mengapa kami menggunakan RIU sebagai controller utama dalam simulasi ini. Lalu yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2021 menekankan pentingnya penggunaan protokoler seperti Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping pada topologi yang memiliki jalur redundan. Berdasarkan referensi-referensi ini, kami memiliki dan memilih menggunakan controller RIU dan menerapkan topologi yang memiliki redundansinya. Baik, selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Hanif. Oke, selanjutnya adalah terkait topologi sistem SDN yang digunakan pada penelitian kami. Topologi yang dipakai adalah topologi ring yang terdiri dari 5 switch, yaitu S1 sampai S5, kemudian ada 5 host, yaitu H1 sampai H5, dan satu controller RIU yang kami definisikan sebagai channel. Pada garis biru menunjukkan data plan, yaitu jalur pertukaran data antar host melalui switch. Karena berbentuknya ring, tiap switch saling terhubung membentuk lingkaran, sehingga jaringan memiliki jalur alternatif sehingga tidak terjadi redundansi. Lalu bagian garis merah putus-putus menunjukkan control plane. Di sini setiap switch terhubung ke controller RIU menggunakan protokol open flow. Next. Selanjutnya adalah terkait skenario pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh bandwidth terhadap kualitas layanan atau QoS. Di penelitian ini, variabel bebasnya adalah bandwidth pada link yang kami variasikan pada menjadi 5 skenario, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 Mbps.
Lalu kami menggunakan traffic yang dikirim dibuat konstan, yaitu 60 Mbps di semua senario. Kemudian untuk senario ini kami mengukur 3 parameter QoS sebagai variabel terikat, yaitu throughput, delay, dan packet loss. Di sini nanti kita bisa lihat ketika bandwidth dinaikkan bagaimana perubahan pada performa jaringan. Next. Selanjutnya adalah alur penelitian dan prosedur pengujian QoS pada jaringan SDN yang kami bangun. Secara garis besar, prosesnya dibagi menjadi 2 bagian, menjalankan kontrol SDN dan menjalankan topologi serta pengujiannya. Pertama, kami menjalankan controller RIU agar bisa mengatur switch dan memastikan jaringan siap digunakan. Setelah itu, kami menjalankan skenario pengujian dengan variasi bandwidth pada link di topologi ring. Ketika topologi sudah aktif, kami lakukan validasi konektivitas dulu untuk memastikan semua host saling terhubung. Kemudian pada tahap inti, yaitu pengukuran QoS, kami mengukur 3 parameter utama, delay, throughput, dan packet loss. Pengambilan datanya dilakukan secara berulang beberapa kali, misalnya 10 sampel, supaya hasilnya lebih stabil, lalu dihitung rata-ratanya. Langkah tersebut diulang untuk setiap skenario bandwidth, sehingga nanti kami bisa membandingkan bagaimana perubahan bandwidth mempengaruhi QoS. Nah, setelah ini teman saya akan menunjukkan bagaimana prosesnya secara teknis lewat demo. Next. Oke, baik. Di sini kami akan melakukan demo singkat ya, cara kita melakukan simulasi itu bagaimana. Nah, di sini kalau kalian lihat sekilas, di sini ada GitHub untuk menyimpan beberapa code skenario kami dari bandwidth 10 sampai 50. Nah, caranya sebenarnya juga bisa dibaca di bagian readme ini. Nah, ini untuk memudahkan untuk melakukan simulasi dan juga detail terkait tugas besar kami dan juga detail topologinya. Nah, yang pasti yang pertama kita lakukan instalasi setup terlebih dahulu. Kita lakukan update repository pada VM yang telah kita gunakan, sudo apt-get update, lalu lakukan instalasi beberapa tools pengujian seperti Mininet, Rio Controller, dan juga ePOV 3. Nah, kita gunakan versi ePOV terbaru. Nah, di sini untuk bisa membaca variabel dengan lebih jelas, dan ini untuk clone repository karena ini kita menggunakan GitHub, kita tinggal lakukan git clone saja. Nah, lanjut ke VM. Nah, VM yang kita gunakan, kita menggunakan Ubuntu 22.04 dengan memori RAM sebesar 4 GB dengan prosesor 4 dengan video memori sebesar 128 MB. Oke, kita langsung masuk ke VM-nya. Nah, di sini saya sudah buka terminal. Di sini ada folder tubes SDN Mininet. Nah, di dalam folder ini saya telah melakukan git clone dan sekilas kalau kita lihat. Nah, ini ada bandwidth 10 sampai 50. Dan juga ini susunannya persis seperti GitHub tadi. Nah, cara kita caranya langsung sudo python bw 10.py. Nah, sebelum kita running, kita buat terminal baru terlebih dahulu. Nah, kita buat terminal terlebih dahulu untuk menjalankan Rio controllernya. Nah, kita wajib menjalankan di terminal baru. Nah, di sini kita menggunakan Rio dengan STP. Nah, STP ini kita gunakan karena ini bakal cocok banget dengan tipe topologi yang looping redundant seperti spesifikasi tugas. Oke. Nah, ini setting. Habis itu kita bisa langsung jalankan sudo python bw10. Oh, sorry. Nah, ini karena kita menggunakan Python versi 3. Oke, maaf. Kita tunggu 5 detik. Nah, ini artinya sudah berjalan dan real controller sudah siap menghandle. Nah, pertama-tama yang kita perlu lakukan, kita perlu uji apakah masing-masing switch itu udah terhubung dengan melakukan ping all. Nah, biasanya ini memang perlu waktu ya kalau emang pertama-tama ngebuild gitu. Nah, kalau tandanya X ini pasti tidak berhasil. Kita perlu melakukan ping all lagi terlebih dahulu sampai benar-benar udah terhubung semuanya. Nah, ini masih 16/20 receive. Nah, ini tandanya sudah berhasil, di mana resultnya 0% yang drop. Setelah itu kita bakal cek terlebih dahulu untuk apakah topologi yang kita susun itu sudah sesuai. Nah, ini sesuai ya, udah H1 nyambung ke S1, H2 nyambung ke S2, dan seterusnya. Ini sesuai spesifikasi tubes yang telah kita set. Nah, lalu langkah selanjutnya gimana? Kita panggil extern. Nah, ini aplikasi untuk melakukan analisis QoS. Kita panggil extern pada node H1, host 1, dan H5. Nah, ini otomatis bakal membuka terminal atau aplikasi baru.
Nah, ini H1, H5. Nah, yang pertama-tama kami lakukan itu kita akan ambil variabel ping atau paket loss dengan cara melakukan ping. Oh, sorry, kita bakal mengambil delay. Jadi kita bakal ping all 10.005 dengan sebanyak 10 kali. Ping, bukan ping all, ping doang. Oke. Nah, di sini otomatis secara 10 kali karena kita set 10 kali bakal berhenti dan kita bisa dapatkan rata-rata dari paket lossnya. Nah, ini 0% paket loss. Nah, kita ambil yang rata-ratanya di sini. Itu sebesar 13 ini. Nah, ini kita masukkan ke salah satu sampel pada satu skenario. Dan ini kita jalankan sebanyak 10 kali untuk bisa mendapatkan data yang valid. Nah, untuk selanjutnya kita bakal tes terkait variabel lainnya seperti paket loss dan juga throughput. Nah, pertama-tama kita untuk mendapatkan informasi lebih jelas kita set di sini iperf 3 min s. Nah, kita gunakan min i1 untuk informasi yang lebih jelas. Nah, di sini server H5 siap melistening segala data yang masuk atau kegiatan yang masuk pada H5. Nah, di sini kita sebagai H1 atau sebagai sender akan melakukan sending data ke H5 ini dengan cara iperf 3 f3 min c terus panggil node-nya 10 kita kirim ke host kelima dengan min udp min bandwidth dengan sebesar traffic injected pada masing-masing host itu kita set 60 tadi ya, 60 M. Nah, ini tujuannya untuk memiliki bobot yang sama dan pengujiannya itu bobotnya sama gitu, dimana 60 semua. Min T 30 sebanyak 30 detik dengan untuk memudahkan informasi. 1. Nah, di sini otomatis datanya itu akan berjalan sebanyak 30 detik baru akan berhenti. Nah, hasil dari ini tuh kan kita ambil untuk variabel throughput dan juga paket loss. Kita ambil di bagian receivernya nanti. Nah, di sini udah tampil ya. Nah, di sini kita langsung ambil di bagian sini. Pada bagian receiver kita ambil yang bagian bitrate-nya untuk variabel throughput dan untuk variabel paket loss kita ambil yang bagian loss atau total data graph ini kita ambil persennya. Nah, setelah itu kita jalankan lagi sebanyak 10 kali ya dan kita bisa dapatkan sampel untuk salah satu skenario dan ingat ambil yang bagian receiver. Oke, setelah demo ini merupakan hasil pengujian berdasarkan skenario tadi yang udah dijelaskan di mana pada masing-masing skenario terdapat 10 sampel untuk memastikan validitas data. Berikut merupakan hasil untuk bandwidth 10, bandwidth 20, 30, 40, dan 50. Nah, dan ini merupakan hasil analisis untuk variabel throughput berdasarkan rata-rata seluruh skenario tadi, di mana untuk variabel throughput terdapat korelasi linear yang positif, di mana hubungan linear yang sempurna ini antara penambahan bandwidth dan peningkatan throughput. Lalu yang kedua adanya peningkatan yang konsisten, di mana setiap penambahan kapasitas bandwidth sebesar 10 Mbps berkontribusi signifikan pada kenaikan throughput rata-rata sekitar 9 Mbps pada setiap kenaikan. Lalu, ini merupakan hasil analisis untuk variabel delay berdasarkan rata-rata seluruh skenario, di mana poin pertama yang bisa diambil dari grafik adalah tren yang terbilang stabil dan datar, di mana parameter delay menunjukkan tren yang stabil meskipun terjadi perubahan bandwidth dari skenario 10 Mbps hingga 50 Mbps. Lalu yang kedua, rentang latensi yang di sekitar angka rendah, di mana rata-rata delay terjaga pada
kisaran angka 1,0 milisecond sekian hingga maksimal berada pada 1,317 milisecond di seluruh skenario pengujian. Lalu yang ketiga, efisiensi controller, di mana ini membuktikan bahwa Rio controller mampu menangani proses forwarding paket secara efisien pada topologi ring, bahkan saat jaringan mengalami beban trafik tinggi. Lalu, yang terakhir adalah hasil analisis paket loss berdasarkan rata-rata seluruh skenario. Nah, di sini bisa dilihat korelasi linear negatif yang konsisten di mana persentase paket loss menurun secara linear seiring dengan perluasan kapasitas bandwidth dari skenario 10 Mbps sebesar 84% menjadi 24% pada skenario 50 Mbps. Nah, hal ini disebabkan karena adanya congestion, di mana kondisi di mana lalu lintas data dalam satu jaringan melebihi kapasitas yang dapat ditangani oleh perangkat jaringan dikarenakan injeksi trafik sebesar 60 Mbps yang melebihi kapasitas bandwidth yang tersedia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, jadi apa sih yang bisa kita tarik dari kesimpulan ini? Ada 3 poin. Yang pertama, dari sisi throughput. Terlihat jelas bahwa nilainya berbanding lurus dengan bandwidth. Saat bandwidth dinaikkan dari 10 ke 50 Mbps, throughput rata-rata naik dari sekitar 9,41 Mbps menjadi 45,21 Mbps. Kedua, untuk delay. Hasilnya relatif stabil di semua senario, berada di kisaran sekitar 1,0 sampai 1,3 milisecond, sehingga perubahan bandwidth tidak terlalu mempengaruhi nilai delay pada pengujian ini. Ketiga, untuk paket loss, trennya berbanding terbalik dengan bandwidth. Pada bandwidth 10 Mbps, paket loss sangat tinggi, yaitu 84,40% dan terus menurun hingga 24,40% pada bandwidth 50 Mbps. Next. Nah, untuk bagian saran ada 2 poin utama. Pertama, penelitian selanjutnya bisa memakai topologi yang lebih kompleks supaya bisa menguji skalabilitas controller. Misalnya ketika jumlah perangkat dan jalur makin banyak. Kedua, variabel pengujian juga bisa diperluas seperti menambah jumlah switch atau menambahkan background traffic supaya kondisi pengujian lebih mendekati jaringan nyata. Dengan begitu, hasil QoS bisa didapatkan lebih komparatif dan lebih representatif. Next. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.